melihat ke arah spion kanan mobil dan sedikit kaget karena ada makhluk yang terbang mengikuti Mama dan rombongan. Makhluk itu memiliki wujud seorang perempuan berambut panjang hingga menutupi wajahnya, berbaju putih lusuh yang sobek-sobek di bagian bawah namun panjang, serta bertangan dan kaki yang sangat panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 641. Itu dia. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon dimanapun Anda berada. Sehat yang penting ya. Lancar Amin. rezekinya supaya bisa membeli tiket khusus untuk 30 orang perjalanan spiritual podcast Malam Kliwon dan teman Kliwon di tanggal 6 sampai 7 Desember 2025. Untuk menutup perjalanan tahun 2025, podcast Malam Kliwon bersama Real Tour mengajak 30 teman Kliwon untuk melakukan perjalanan Malam Kliwon, sebuah perjalanan spiritual untuk kembali menikmati dan mensyukuri apa yang diberikan oleh Sang Kuasa. Perjalanan Malam Kliwon dengan tajuk Mulang Kanu Ngawasa tanggal 6 dan 7 Desember di Bandung, Jawa Barat. Perjalanan spiritual untuk menyatu kepada Sang Penguasa alam semesta ini akan terbagi menjadi beberapa bagian perjalanan. Ada live podcast, ada juga barbecue night, Ada meditasi spiritual, dan ini yang ditunggu-tunggu, penelusuran. Let's Itu dia. go. Ya, buat info lengkapnya silahkan langsung cek ke Instagram podcast Malam Kliwon dan Real Tour. Pokoknya seru, Ya. seru. Kenapa harus 3 kali ya? Yes. Itu dia. Trip akhir tahun, perjalanan spiritual Let's yang go. sangat memorable pastinya. Udah dapat free kaos, ada merchandise nanti juga ya. Oh iya, Bahkan iya. ada Bapak di itunya. Iya, Gitu. tapi nggak tahu bentuknya kayak apa. Pokoknya Adalah. banyak poin plus, banyak nilai-nilai lebih yang akan teman Kliwon dapatkan. Jadi gini, spill dikit aja. Karena ini di Jawa Barat dan berangkatnya itu dari Jakarta. Dini hari lagi. Dini hari lah, sekitar jam 3-an lah ya. Jam 3. Jangan jam 3 bilangnya, jam 2 deh. Jam 2. Ada pertanyaan, kalau teman-teman yang udah dari Jawa Barat gimana? Bisa nyusul. Jadi langsung ke lokasi. atau misalnya nanti kita tungguin di Pintu tol. di pintu, ya bukan di pintu tol, di Ya, rest atau area yang mana lah di, gitu. Di Nanti kita landmark atur. tertentu. Betul. Ya, kita akan itu doang. bikin beberapa meeting point gitu lah. Betul. Ya. Ya. Karena lebih asiknya sih sebenarnya bareng-bareng dari Jakarta, karena kita dibekelin dulu lah gitu ya. Karena nggak sembarangan. Nggak sembarangan ini perjalanannya, benar-benar. Perjalanan spiritual ini, bro. Asli, harus dibekali dulu Harus supaya dibekali. tidak terjadi apa-apa ya. Ya pokoknya intinya siap-siap aja ya, karena banyak banget arahan-arahan dan kita tidak boleh sembarangan intinya. Iya, banyak arahan-arahan pertama ya. Ya, oke. Itu aja sih kalau dari kita mah. 30 orang. 30 ya. orang. Jadi duluan pokoknya pantengin Instagramnya podcast Malam Kliwon. Tunggu info lengkapnya di situ ya. Ya. Oke, let's go. Let's go. Cerita pertama ini menarik nih karena tentang ketidakpercayaan atau keapatisan orang bule. Yang Biarin tinggal di Indo aja. apa di mana? Oke, kita dengar aja ya ceritanya. Mm-mm. Halo Bang Bimo dan Bang Danu, perkenalkan saya Ayu dan saya berdomisili di Singapura. Saya lahir dan besar di Indonesia. Mama dan ayah saya tuh orang Indonesia. Tapi ayah saya meninggal dunia ketika umur saya tuh berusia 2 tahun. Mama saya menikah lagi dengan orang Eropa yang berkebangsaan Singapura di tahun 2013. Mama saya itu termasuk orang yang menurut saya sensitif sama hal-hal yang di luar akalnya manusia. Saya sendiri baru tahu akan hal itu setelah saya tamat SMA dan pindah ke Singapura. Papa saya yang menceritakan sendiri ke saya. Papa itu orang yang lahir dan besar di Jerman. Di Paris. Terbalik. Di Inggris, di Paris, di Jerman. Nggak, Dia dibesarkan
Ada jadi lirik goblok. Orangnya keras, disiplin, dan sama sekali tidak percaya akan hal gaib atau supranatural. Iya. Keras, disiplin, Michael Bahlak. Lebih ke Oliver Kahn sih, lebih ke Oliver Kahn ya. Hingga suatu hari saat ketika papa mengajak mama berkunjung ke rumah orang tua papa yang di Jerman, hal aneh terjadi. Ibunya papa atau nenek saya yang di Jerman itu meninggal dunia di tahun 2010. Sebelum papa bertemu dengan mama. Jadi mama sama sekali gak pernah melihat sosok nenek ini ataupun berbicara dengan almarhumah. Mama saya hanya melihat dari foto aja yang diperlihatkan oleh papa saya. Waktu mama berkunjung sekitar tahun 2014-2015, itu adalah kali pertama mama ke Eropa dan ke rumah orang tua papa. Papa bercerita kalau pagi pertama di rumah kakek, mama mencegah papa untuk melangkahi sudut kanan anak tangga dari arah lorong kamar menuju ke ruang keluarga. Mama bilang, di situ Muti, sebutan papa untuk mother atau ibu. Oke. Saat itu papa masih belum percaya sama perkataan mama. Sampai akhirnya mama ngejelasin dengan sangat detail kalau Muti suka duduk di anak tangga, pakai pakaian warna putih yang berbahan katun, sambil kedua tangan Muti bertumpu pada lututnya. Dan mama juga memperagakan posisinya Muti. Barulah saat itu papa percaya sama omongan mama, karena papa tidak pernah menceritakan tentang hal itu ke mama. Oh, gesturnya semasa semasa hidup tuh ditiruin kayak gini kan. Begitu pula kakek. Seketika bulu kuduk papa naik. Dan akhirnya papa percaya kalau mama bisa melihat hal yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Cerita lain tentang kemampuan mama adalah ketika mama diganggu oleh sosok penunggu pohon besar yang ada di perkebunan milik kenalan tante saya. Mama yang masih berkewarganegaraan Indonesia memang sangat sering berada di Indonesia daripada di Singapura. Mama yang hanya tinggal sendirian karena suami dan anak-anaknya sudah sepenuhnya pindah ke Singapura, biasanya menghabiskan waktu dengan beberapa teman dekatnya. Mereka biasanya mengadakan masak dan makan bersama di waktu senggang mereka. Saat itu, mama dan beberapa temannya memutuskan untuk mengadakan piknik di perkebunan milik kenalan salah satu teman mama yang biasa saya panggil Tante Nunung. Perkebunan itu cukup jauh dari rumah mama. Jadi, mama, Tante Nunung, anaknya Tante Nunung yang baru berumur 3 tahun, dan beberapa teman lainnya memutuskan untuk naik mobil menuju perkebunan itu. Sesampainya di perkebunan itu, mama parkir mobilnya gak jauh dari tempat mereka duduk. Yaitu ada sebuah pohon besar di pinggir kebun gak jauh dari akses masuk ke kebun itu. Kebun itu hanya memiliki beberapa pohon besar, dan di tengah-tengahnya ada sebuah batu yang cukup besar. Bukan batu besar itu yang menjadi perhatian mama, tetapi pohon besar yang saat itu menjadi pilihan tempat duduk mereka. Mama merasa sedikit mual saat baru duduk di bawah pohon besar itu. Tante Nunung yang sadar kalau mama sedikit tidak nyaman, nanya nih keadaan mama. Mama hanya menjawab kalau dia sedikit pusing dan kurang enak badan. Mama menyarankan mereka semua untuk tidak terlalu lama makan dan segera pulang ke rumah mama jika ingin melanjutkan kegiatan berkumpul mereka. Setelah mereka menyantap makanan yang mereka bawa, mereka akhirnya bergegas pulang menuju rumah mama. Mama yang saat itu nyetir mobil melihat ke arah spion kanan mobil dan sedikit kaget karena ada makhluk yang terbang mengikuti mama dan rombongan. Makhluk itu memiliki wujud seorang perempuan berambut panjang hingga menutupi wajahnya, berbaju putih lusuh yang sobek-sobek di bagian bawah namun panjang, serta bertangan dan kaki yang sangat panjang. Anak Tante Nunung yang berumur 3 tahun yang sangat dekat dengan mama, namanya Tama, menangis sambil memanggil-manggil maminya. Tante Nunung saat itu gak tahu apa yang terjadi, dan mama hanya fokus nyetir karena pusing yang dirasakan mama makin menjadi-jadi. Saat mereka sampai di rumah mama dengan selamat, Tante Nunung izin pulang terlebih dahulu karena Tama kecapean nangis, dan teman yang lainnya hanya singgah di rumah mama sebentar membantu mama membereskan peralatan makan di perkebunan tadi, sebelum akhirnya mereka semua pulang.
Mama masih merasakan pusing, sehingga Mama memutuskan untuk naik ke kamar setelah azan maghrib. Ini juga dilakukan Mama karena Mama tahu makhluk tadi ada di luar pagar, mencoba masuk ke pekarangan rumah, tetapi gak bisa masuk karena dihalangi oleh 2 makhluk besar penjaga rumah yang sudah lebih dulu mendiami rumah Mama ini. Dan ini pertama kalinya Mama melihat 2 makhluk penjaga itu. Di malam harinya beberapa kali Mama mendengar makhluk itu ribut di depan pagar dengan berusaha menggerakkan pintu pagar yang terbuat dari besi. Malam itu juga ketika tidur, Mama bermimpi sedang menggendong Tama yang menangis seperti anak kecil yang sedang demam. Mama menenangkan Tama sambil bilang, "Besok nenek ke rumah ya." Oh ya, Tama manggil Mama dengan sebutan nenek. Karena sedari lahir memang Tama sangat sering berkunjung ke rumah Mama. Besoknya Mama nelpon Tante Nunung. Tante bercerita kalau tadi malam Tama sakit sambil memanggil-manggil nenek. Dikarenakan Tama sakit, Mama akhirnya datang ke rumah Tante membawa beberapa coklat yang ada di kulkas. Stok cemilan Tama di rumah Mama lah ini. Kabar terakhir dari Mama mengenai makhluk itu adalah makhluk itu akhirnya pergi dan tidak pernah lagi terlihat oleh Mama. Begitulah pengalaman mistis yang cukup berkesan untuk Mama. Beberapa hal lainnya masih Mama rasakan. Ada juga yang ketika bersama saya, yaitu ketika saya dan Mama tiba-tiba mencium aroma bunga kantil dari lantai 7 apartemen di Singapura, ataupun aroma jagung bakar di Jewel. Buset, di Jewel bro. Yang di tengah-tengahnya ada air terjun yang biasanya hanya tercium bau kaporit yang kuat. Nah ini mah ada Citos nyemplung itu. Citos jagung bakar kan juga gak bau jagung bakar. Ya kali. Masih ada juga cerita mistis lainnya yang Mama dan Papa alami ketika mereka sedang berlibur ke beberapa daerah, yaitu Jogja, Bali, dan Thailand, di mana daerah-daerah tersebut masih memegang erat tradisi dan upacara adat daerah. Oke, sekian. Sukses selalu. Amin. Tadi di Jebel ada orang puncak kali. Ah, itu dah. Lagi ngegelar. Kayak gak tahu orang mega mendung, gak bisa ngeliat air terjun dikit. Dari tasnya keluar jagung. Iya. Di sini aja, Asik, ada curug Cikalewung. Ini sama kayak di Cilember ya. Iya. Gak apa-apa, orang sini juga paham. Kalau ada curug mah pengennya bakar jagung. Goblok. Iya, ngegelar. Lucu banget lagi di Jewel. Tapi gue gak ada takutnya loh, gue di Singapura gue. Oh iya memang. Padahal gue waktu itu nginep. Jadi event yang waktu itu gue liput bukan di kotanya gitu loh, bukan di daerah yang rame. Peradaban. Ini agak minggir kayak mungkin kalau dari sini ke arah Karawangnya gitu kali ya. Nah di situ acaranya. Hotel gua kanan kirinya tuh sepi banget. Gua naik bis terakhir tuh dari kota main, balik naik bis, balik ke hotel gue itu bener-bener udah nggak ada siapapun tuh, jam 11:30 malam. Tapi gua nggak ada takut-takut ya di sana. Beda pak. Asli dah. Mindset kita kalau di luar negeri tuh nggak ada setan. Iya kayak mana nyampe kesini. Iya. Gitu. Udah ketanam itu. Kalau lo bepergian di Indonesia masih. Bener. Kalau lo di luar negeri tuh udah nggak ada mindset itu. Iya. Gitu. Ketimpa lah sama excitednya lo juga. Cuman yang gue bingung ya, tadi nih balik ke cerita si orang Jerman kan bulu kuduknya kan panjang-panjang nih ya, bulu ininya ya. Nah kalau dia merinding tuh jadi ini gak sih, apa namanya, yang bulu semua tuh? Kera. Bukan, yang apa Star Wars. Oh ini Chewbacca kali, jadi Chewbacca kali ya. Pas lagi merinding begitu ya. Orang Jerman gitulah jadi Chewbacca lu. Orang Jerman merinding jadi Chewbacca. Jadi anak Indika pagi dong. Itu mah nggak usah pakai bulu. Siapa namanya? Dikatain anak pasar malam. Siapa sih tuh? Kayak Chewbacca begitu. Lagian style selalu pakai rompi. Chewbacca tuh brengsek banget. Diambekin nih kita sama anak pagi. Kenapa sih? Iya kalau siaran pada mabuk.
karena nggak dibersihin. Bacot Cubaka. Responnya gitu doang. Cubaka. Iya, kalau orang yang di badannya banyak bulu gitu pas merinding banget, Iya. tutup kali ya. Gue tuh tadi saking penasarannya ya, sampai gue googling bulu kuduk tuh di mana sih? Nggak ada ya? Di mana? Itu tengkuk. Jadi bulu kuduk itu adalah semua bulu halus yang ada di badan kita. Ah. Cuma memang orang biasanya merujuknya tuh ke tengkuk gitu. Paling gampang visualisasinya itu Spider-Man yang pas ngelihat Iya, Iya. kan gitu tuh. Nah ini kalau lagi merinding tuh ya itu bulu kuduk. Bulu kuduk tuh bulu-bulu halus. Bulu Roma di mana? Tanya Ani. Ayo, ada bulu Roma. Bulu Roma, di dada pak. Lah, bener. Cek aja. Dulu tuh gue, aduh, gitar. nanti Iya. deh di luar di off air deh. Iya, di dada bulu Roma. Beneran deh. Iya, Gue pernah lihat kalau konser. iya bulu Roma. Nyanyi lagu BTS. Iya. Smooth like butter. Kok Ini lagi begitu sih? BTS. Beneran anjing. BTS kan SS Soneta. Anjas. Iya, jadi kan setannya ngudak kan ya. Maksudnya ngejar sampai rumah. Iya, Ketahan sama dua penjaga yang badannya gede. bener. Nah, dilihat tuh masih nggak bisa masuk lah. Sampai malam, ibunya ngeliat atau ngedenger terjadi keributan di Di luar. pagar. Nah, itu keributannya gimana tuh? Anda maksa masuk. Ini hantunya tuh kayak kuntilanak gitu kan dia. Anda maksa masuk. Hah? Masuk. Woi, apa sih? Dua penjaganya kayak bouncer gitu ya. Kayak bouncer klub ya. Aduh. Atau dimintain koordinasi biasanya Pak, kalau nggak boleh masuk. Sebentar dulu ini mbaknya. Ada kepentingan apa ini kalau boleh tahu main ke sini? Enggak, soalnya kan saya lihat ini pelatnya beda ini ya dari yang Kagak boleh, Iya, Pak. Koordinasi nggak boleh. Hah? Tetep dong nggak boleh. boleh ya? Orang penjaga ini. penjaga kan bisa di. Ah, iya benar juga. Iya, yang penting koordinasi aja. Iya lagi. Ini saya lihat platnya beda ini pendatang ya, pendatang. Nah, itu kena Iya, dia. benar. Gua ngomong-ngomong gitu ya bener sih. Jadi gua kan dulu 2010-an kan langganannya di Cikini kan. Langganan apa nih? Buat party, buat ya Oh, gitu-gitulah. Ada sebuah tempat di Cikini gitu. Hmm. Makin lama makin kenal kan sama orang-orangnya. Hmm. Bisa aja tuh dengan gocap gue dapet sofa. Gocap. Iya. Buset. Ada bro. Sama nomor teleponnya. Pak, siap bos, udah ditransfer dulu kali. Udah set, gocap. Terus gue pas kesana melihat ada momen yang di sofa-sofa itu dipinggirin Pak sama dia. Udah ini dulu nih. Terus dikawal gitu. Perkara gocap dapet sofa. Iya. Wah, Gitu dah. mantep gua sama Damar kemarin. Ya goblok lu. Enggak, jadi maksudnya gimana? Hah? Enggak bang, gini bang. Menata kata. Menata kata. Iya, enggak, maksudnya gini bang. Ini kan ini punya itu. Ya iyalah, ribet. Ditanya balik gelagapan. Oke, Oke, lanjut. lanjut. Halo abang-abang, kenalin nama saya Agung. Saya dari Sumatera Utara. Saya mulai dengerin PMK masih dibilang baru, tapi udah hampir beberapa episode saya dengerin PMK. Saya jadi teringat pengalaman saya tahun 2021 kemarin. Jadi pada saat itu saya masih menjadi salah satu mahasiswa di sebuah universitas negeri di Sumatera Utara. Saat itu bertepatan saya sedang magang di salah satu perusahaan di Medan. Desa saya bisa dibilang salah satu desa wisata. Orang tua saya punya lahan di pinggir jalan dekat dengan daerah wisata. Saya pun berinisiatif bilang sama orang tua untuk membuat coffee shop ataupun rest area gitu.
Singkat cerita, setelah buka dan berjalan, lancar-lancar aja. Ketika saya pulang dari magang, berhubung libur, jadi saya nginep di coffee shop orang tua saya itu. Sebelum saya lanjut, saya jelasin dulu lokasinya. Lokasinya tepat di pinggir jalan. Hanya saja bangunannya agak masuk ke dalam. Jadi di pinggir jalan tuh dibuat untuk parkir dan rest area. Bangunannya itu 2 tingkat, dengan tangga di bagian belakang yang berbatasan langsung dengan ladang sawit. Ada sedikit jurang dan di bagian atas tuh dibuat 1 kamar. Bangunan ini dikelilingi dengan ladang sawit yang berbatasan langsung dengan jalan besar. Dan tidak ada bangunan lain di sekitar kafe. Jadi cukup sunyi kalau nggak ada suara musik atau kendaraan yang lewat. Singkat cerita, suatu malam pada saat saya lagi di kafe, tiba-tiba salah satu karyawan kerasukan. Saat itu udah sekitar jam 11 malam. Dan kafe juga udah mau tutup. Kemudian karyawan itu kami bawa ke kamar bagian atas. Kebetulan saat itu ada teman saya yang bisa dibilang cukup peka dan bisa berkomunikasi dengan hal gaib seperti itu. Kemudian teman saya mencoba untuk berkomunikasi dan mengeluarkan makhluk tersebut. Setelah keluar, kami mulai tenang. Tapi nggak sampai 5 menit, tiba-tiba dia kembali kerasukan. Dan kata teman saya, yang merasuki itu beda dengan yang tadi. Dia kembali berusaha mengeluarkan makhluk tersebut. Dan kejadian itu berulang-ulang. Hampir 10 makhluk yang bergantian. Sampai nggak terasa jam menunjukkan jam 4 pagi. Tepat jam 4 pagi, karyawan itu kembali kerasukan. Kali ini yang masuk bisa dibilang kakek moyang dari karyawan tersebut. Beliau marah dan beliau mengatakan, "Kenapa ini nggak ditutup? Lihat itu, masih banyak yang antre mau masuk ke dalam tubuh cucu saya. Saya kakeknya. Sekarang saya minta setelah saya keluar, kalian buru-buru kunci tubuhnya." Nyuruh, bantuin orang mah. Kok gitu sih? Karena kami nggak tahu gimana caranya, kami bertanya gimana cara menguncinya. Beliau mengatakan nih, ambil bawang putih bagian tengahnya, kemudian hancurkan. Setelah itu kalian kelilingi bagian pergelangan tangan, pergelangan kaki, leher, dan juga keliling pinggang dengan bawang yang sudah dihancurkan tadi. Karena kalau setelah azan subuh raganya belum masuk ke dalam tubuhnya, dia bisa mati. Jiwanya mungkin maksudnya ya. Jiwanya belum masuk ke dalam tubuhnya, dia bisa mati. Kami yang takut langsung melakukan perintah kakek itu setelah dia keluar dari tubuh karyawan itu. Dia keluar secara sukarela. Dan benar saja, setelah dia keluar dan kami lakukan yang dia perintahkan, gak ada yang masuk lagi. Dan gak lama azan subuh berkumandang. Beberapa bulan setelah itu saya selesai magang dan saya lagi ada di kafe. Sesekali masih ada gangguan, cuma ya gak terlalu. Hanya sesekali menampakkan diri, tapi tidak mengganggu. Sampai suatu hari teman saya datang jauh dari Medan untuk berkunjung dan jalan-jalan daerah desa saya. Mereka nginep di kafe saya. Sebut aja mereka Dini, Aris, Galif, dan Angel. 2 cowok dan 2 cewek. Mereka sampai di kafe tepat pada selesai sholat maghrib. Gak tahu kenapa begitu Angel sampai di kafe, dia merasa gak enak badan. Dia bilang kalau matanya seperti ditusuk jarum. Jadi saya sarankan untuk langsung bawa ke kamar. Mungkin kecapean di jalan kali. Saat mereka berempat di kamar atas, saya di bawah sedang ngobrol dengan teman-teman saya. Sebelumnya pada saat saya ke kamar mandi, saya menemukan 2 buah jarum pentul di bagian ventilasi kamar mandi. Saya hanya berpikir positif aja, mungkin ada jarum pentul siapa yang ketinggalan. Tiba-tiba Aris lari dan memanggil saya dari atas untuk naik. Karena saya juga sudah merasa ada yang gak enak, saya langsung lari ke atas dan masuk kamar. Saat saya masuk kamar, saya lihat Angel sedang dipegang oleh mereka bertiga.
Saya langsung paham dan langsung memegang bagian kepala, lalu berusaha membacakan apa yang saya paham. Pada saat dia mulai tenang dan saya tahu sosok itu belum keluar, tapi masih bersembunyi di tubuh Angel, saya katakan pada teman saya, "Jangan lepasin genggamannya, jangan lepasin pegangannya." Saat itu Angel menatap saya dengan sinis dan jujur membuat saya sedikit takut. Gak lama kemudian dia berontak lagi dan saya bacain ayat kursi, kemudian surat ruqyah yang saya hafal. Selang 15 menit dia mulai sadar dan sudah tahu siapa nama dan siapa orang di sekelilingnya. Kami mulai mendudukkan Angel dan memberinya air minum. Saat mau duduk itu, saya pegang bagian ujung jarinya dan masih sangat dingin. Jadi saya tahu kalau dia belum keluar dan berusaha mengelabui kami. Bener aja nih, tepat saat itu dia duduk dan tepat di belakang kepala Angel ada paku yang memang dibuat untuk gantungan pakaian. Angel dengan sekuat tenaga berusaha untuk membenturkan kepala bagian belakangnya ke paku yang menonjol tersebut. Waduh, wah gila nih, ini jahat ini. Iya nih. Untung saat itu teman saya dengan sigap langsung menahan paku tersebut dan menahan kepala Angel agar tidak terbentur dengan paku itu. Alhasil tangannya lah yang terluka dan berdarah. Saya langsung berusaha untuk kembali meruqyahnya dan berusaha berkomunikasi dengan dia. Di situ dia ngaku kalau dia namanya adalah Andre dan dia nggak berasal dari daerah ini. Dia ikut dari jauh tadi saat Angel sedang berada di motor di perjalanan menuju ke sini. Dia tertarik dengan Angel dan pengen membawa Angel bersamanya. Dengan tegas saya bilang kalau itu gak akan bisa dan gak bakal kami izinin. Tidak lama setelah itu, teman saya memanggil salah satu ustadz untuk ngeluarin makhluk tersebut. Setelah cukup tenang, Angel dan yang lain saya suruh untuk tidur di rumah saja bersama orang tua saya. Setelah mereka pulang ke rumah saya maksudnya, kami berbincang-bincang dengan ustadz tersebut. Beliau bilang, kalau memang di sini adalah jalur lalu lalang setan katanya. Jadi wajar aja banyak yang kayak gitu. Terlebih ada yang iri dengan usaha coffee shop ini. Karena beliau melihat ada darah anjing yang sengaja ditumpahkan tepat di bagian halaman depan kafe. Jadi darah anjing tersebut membuat seperti tembok. Kalaupun banyak wisatawan yang lewat dari depan ini, tapi mereka seperti nggak ngelihat rest area. Bahkan kalau ada yang melihatnya, dengan adanya darah anjing tersebut membuat wisatawan itu untuk singgah saja tuh enggan. Setahun kemudian orang tua saya menutup kafe itu dan sampai sekarang bangunan tersebut masih kosong. Tapi kini sudah ada beberapa bangunan yang dibangun dekat dengan bangunan itu. Jadi sudah bisa dibilang nggak terlalu sepi lagi. Baik, terima kasih abang-abang sudah dibacakan. Maaf kalau ceritanya agak panjang dan kurang serem ya. Saya doakan semoga PMK makin maju terus. Terima kasih abang-abang semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coffee shop punya orang tuanya nih. Gila ya, ternyata emang jin tuh jahil ya dan jahat gitu. Iya. Dia pura-pura itu coy, pura-pura udah sembuh gitu. Ya kayak cerita sebelum ini ya kalau nggak salah ya, pura-pura cerita lo tuh. Cerita gue Iya. Pura-pura ini kan. Iya. Ini siapa? Ini Bimo, Gibran, Denci. Oh, udah sembuh nih. Padahal belum. Ternyata belum. Jahat. Mencelakakan, bahkan bikin mati ya. Iya. Mau jedotin ke paku. Ih, bisa gitu ya. Iya, bisa mencelakai. Nah, justru ini intensinya tuh apa? Mengambil nyawa atau apa gitu. Ngambil nyawa sih. Kan dia bilang dia naksir nih. Itu. Oke. Namanya Andre dah. Iya, kok keren banget. Setan kok keren banget nama Andre anjir. Harusnya siapa? Legi gitu ya. Ya pokoknya kan ada unsur-unsur Sansekerta atau unsur nama Andre. Sukma gitu ya. Iya kayak gitu-gitu. Nama-nama apa ya? Nama-nama kolosal gitu lah. Nama-nama film kolosal. Iya. Dharma gitu ya. Masih oke lah Darmo gitu. Andre lah.
Onana lu. Kan itu. Gimana? Kalau namanya Onana. Benerin kos kaki mulu. Sekarang lagi kayak gini. Eh. Manesa Bajra misalnya gitu. Masih Cocok. Masuk. Mane, gua dukunnya misalnya. Manesa Andre gitu tuh. Andre dia bilang. Bisa aja Pak Haji. Haji Andre. Iya ya, ketawa kali ya. Kamu siapa namanya? Bajra. Wah. Itu iya, gitu bener. gitu. Andre. Kok Andre? Kok Andre. The Giant lu. Iya, goblok. Andre the Giant. Tangannya segede muka. Iya. Segede muka McMahon. Goblok. Oke, Ya. terima kasih ya teman Kliwon. Nih pasti udah ada yang tidur nih, ngantuk. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Dadah, terima Dadah. kasih. Selamat Belum tentu, istirahat. siapa tahu ada yang lagi kerja. Kan ada tim pagi juga dia. Ayo Menunggu makan siang. Makan MBG. makan bergizi.